Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit ilmu tentang berbakti kepada orang tua, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, serta bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita. Mulai penjelasannya, mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, kita telah membaca dan mendengar ayat yang telah dibacakan sebelumnya. Semoga kita bisa mendapatkan pahala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 15. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari ayat 13 ini adalah ketika ayat ke-82 surat Al-An'am diturunkan, para sahabat Nabi merasa keberatan. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang dapat membersihkan keimanannya dari perbuatan zalim?" Nabi pun menjawab, "Bukan begitu, bukankah kalian telah mendengar wasiat Luqman Hakim kepada anaknya yang berbunyi, 'Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Lalu asbabun nuzul yang ayat ke-14 yaitu menceritakan tentang Sa'ad bin Malik dan ibunya ketika Sa'ad bin Malik memeluk agama Islam. Sa'ad bin Malik ini salah seorang pemuda yang sangat taat kepada ibundanya. Terus asbabun nuzulnya dari ayat 15 ini, Allah menurunkan ayat ini, ayat 15, memberi ketegasan kepada kaum muslimin wajib taat dan tunduk kepada perintah orang tua sepanjang perintah itu bukan yang bertentangan dengan syariat Rasulullah dan perintah-perintah Allah. Selanjutnya, makna global dari Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 15. Yang pertama, mengandung beberapa nasihat Luqman kepada anaknya. Yang kedua, mengandung teladan dari Luqman sebagai hamba yang diberi nikmat oleh Allah, lalu ia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, wasiat Luqman kepada
anaknya, larangan untuk mempersekutukan Allah. Yang keempat, anjuran berbakti kepada orang tua karena jerih payah mereka yang telah mengandung hingga membesarkan kita. Selanjutnya, perlu diingat teman-teman sekalian, ada batasannya dalam kita berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua kita memerintahkan hal yang negatif, hal yang tidak sesuai dengan syariat, kita tidak perlu melaksanakannya karena akan mendapatkan dosa. Selanjutnya, menurut pendapat para mufasir tentang Quran surat Luqman ayat 12 sampai 15. Yang pertama, dari ayat 12 dulu ya teman-teman. Ada 3. Yang pertama, bersyukur kepada Allah ketika kita diberi nikmat olehnya. Jadi, teman-teman sekalian, apabila kita diberikan nikmat oleh Allah, kita perlu bersyukur. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat walaupun tidak seberapa gitu. Terus yang kedua, kekayaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun apabila hambanya tidak bersyukur. Walaupun kita tidak bersyukur, tetap kekayaan Allah itu tidak akan pernah habis teman-teman. Tapi perlu diingat, kita jangan sampai lupa dengan bersyukur. Yang ketiga, Luqman diberikan nikmat oleh Allah atas ilmu-ilmu yang begitu luas. Yang selanjutnya ayat 13, yaitu ada 4. Yang pertama, memberikan nilai ketauhidan kepada anak kita. Jadi di sini Luqman memberi nasihat kepada anaknya mengenai mengesahkan Allah, bertauhid, pokoknya bertauhid. Yang kedua, menasihati anak kita dari dini mengenai nilai tauhid. Ya, teman-teman, ketika kalian di rumahnya ada anak kecil ataupun ya batita lah ya gitu, kalian perlu menanamkan nilai ketauhidan kepada anak-anak tersebut. Atau di sekeliling kalian ada tetangga gitu yang punya anak balita lah ya gitu, berikanlah nilai ketauhidan kepada mereka. Terus yang ketiga, memberikan cerita kepada anak mengenai tauhid. Nah, kita sebagai orang yang sudah dewasa, yang udah tahu apa itu ketauhidan, ketika kita memberi suatu ilmu tentang ketauhidan kepada anak kecil, kita perlu mengaitkan atau menjelaskan dengan apa yang bisa dimengerti oleh mereka. Terus yang keempat, menerangkan bahwa tauhid itu harus digenggam kuat dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya, ayat 14. Ayat 14 ada 4 poin. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, lebih menekankan jasa ibu. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Kita harus bersyukur ya teman-teman. Yang keempat, hanya kepada Allah lah kita kembali. Jadi kita harus harus merendahkan diri ketika kita sedang berdoa gitu kan. Karena hidup di dunia nggak kekal teman-teman. Kita akan kembali kepada Allah. Yang ke-15, ayat ke-15 ada 2. Yang pertama, pengecualian menaati perintah orang tua. Nah, di poin ini aku akan menjelaskan sedikit. Nah, pengecualian menaati perintah orang tua. Kalau orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk ayo makan ini,
makan narkoba atau minum khamar gitu, kamu boleh melarangnya, bukan melarang, tidak mengikutinya, karena ya sudah jelas khamar dan narkoba itu barang haram gitu kan. Yang kedua, ikutilah perintah Allah, kepadanya kita kembali. Kita sebagai kaum muslimin harus menjaga diri kita dari berbagai godaan. Kita harus kuat menguatkan iman agar kita tetap terus di jalan yang lurus sesuai dengan syariat dan sunnahnya, karena kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila masih ada yang menjanggal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.